tempat pembangunan infrastruktur ini? Iya. Jadi emang masalah infrastruktur di Kota Bekasi ini, ya kita memang harus bersama-sama mengupayakannya. Kita sama-sama menyadari bahwasannya infrastruktur ini akan sangat juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk nanti akan berdampak pada peningkatan ekonomitas ini. Ya, memang pemerintah Kota Bekasi belum seluruhnya bisa menyelesaikan permasalahan karena keterbatasan anggaran. Dan ini pun kemarin kita sudah berusaha, misalnya di antara faktor yang buat lambat karena tidak adanya pejabat yang mengambil keputusan di Marta. Nah, kemudian itulah kita melakukan pergantian, melakukan pengisian pada pos-pos yang kosong itu. Dan mudah-mudahan setelah kemarin diserah terimakan pada hari Rabu, ya insya Allah akan terjadi peningkatan perbaikan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi ini secara signifikan. Ruang terbuka hijau, kalian kayak berapa kurang? Berapa persen? 30%. Sudah 33%. Sesuai undang-undang sih 30%, 30%, tapi kita ya? nggak sampai seperti itu. Mungkin hanya sekitar 14%-an. Kadang itu apakah kita taman-taman kota lagi? Iya. Iya. Jadi yang akan kita perbanyak itu tadi taman kota dan kemudian juga tandon-tandon air. Tandon air ini sebetulnya tempat penampungan air yang akan kita coba perbanyak. Karena ini sekaligus dia sebagai upaya untuk penanggulangan banjir. Yang kedua sebenarnya ini bisa buat wisata air. Tandon air yang sudah kita siapkan misalnya di Pengasinan. Di Pengasinan ada 1,4 hektar yang itu bisa menjadi tandon air yang untuk menanggulangi banjir di sekitar Rawalumbu. Nah, situ juga insya Allah kita akan coba kemas bagaimana bisa juga menjadi wisata air. Nah, begitu juga yang terjadi di Jati Sampurna. Kita punya semacam setu gitu, setu pulau, situ pulau. Nah, itu yang kemudian kita coba nanti akan tapi juga sebagai wisata air. Nah, itu di Bojong Menteng juga ada juga. Kalau Kalimalang ini kan secara kepemilikan dia punya PJT 2, Perum Jasa Tirta 2, yang kalau mereka mau menyerahkannya ke kita atau mengerjasamakan kita siap. Ya, tapi sepanjang itu ada beberapa daerah yang memang jadi incaran kita juga untuk bisa kita kelola. Cuma memang belum diserahkan itu. Nah, kaitan dengan upaya untuk menambah ruang terbuka hijau itu juga kita akan melibatkan ya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Terlain mungkin insya Allah tahun depan lah kita akan coba kemas memberikan motivasi pada mereka, antara lain dengan misalnya melombakan taman di perkantoran mereka, ya, atau ada komplek perkantoran gitu kan. Nah, kita akan coba lombakan sehingga dengan demikian mungkin masing-masing yang punya kantor atau yang punya komplek perkantoran yang akan menata itu sehingga ini akan bisa menjadi ruang terbuka hijau yang indah. Iya, kan yang saya tahu Pak, setiap perusahaan itu mewajibkan berapa persen untuk peduli dengan kemana. Iya. Kalau pelayanan masyarakat sih pakai KTP gitu kan, karena prosesnya suka lama tuh. Nah, yang di Twitter saya itu komplain. Iya. So ini kok lama sih? Ini tuh lama, prosesnya lama. Iya. Dia bingung ngadu ke siapa gitu. Ya, jadi memang
yang terkait dengan pembuatan EKTP saat ini kan tersentralisasi di Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pencetakan itu ada di dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, pemerintah ada data penduduk yang sudah terekam. Jadi apa yang dilakukan oleh kelurahan, kecamatan, mereka merekam warga Kota Bekasi itu dalam upaya inputting data, kemudian distorkan data itu nanti ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti di kementerian setelah divalidasi, dicetak kemudian dikirim ke Bekasi ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan. Kenapa keterlambatan terjadi? Pertama, ada terjadi gagal rekam. Jadi ketika merekam yang pertama, data-data itu termasuk pengambilan foto, sidik jari, tanda tangan, ada yang nggak berhasil. Termasuk saya diantaranya adalah yang nggak berhasil itu nggak selesai. Nah, pada yang seperti ini maka dilakukanlah rekam ulang. Nah, ternyata setelah kemudian dilakukan rekam ulang dan diyakinkan bahwa data itu kemudian benar-benar safety, dikirim ke kementerian, alhamdulillah nggak lama kemudian selesai. Nah, itu dalam rangka tadi terkait dengan data yang gagal. Yang lain terjadinya keterlambatan itu ada juga hal-hal yang mungkin masalah faktor pengiriman. Jadi dari kementerian dicetak, kemudian dikirim ke daerah. Karena sedemikian banyaknya yang dicetak di kementerian itu, ya KTP itu pun akhirnya ada di antara yang tertukar. Jadi ada yang diterima di Kota Bekasi, KTP dari kota kabupaten lain, ya. Dan itu juga kita juga mungkin meyakini dari Kota Bekasi sendiri mungkin diterima di kabupaten lain, ya. Nah, jadi untuk sementara ketika memang warga Kota Bekasi ingin transaksi yang diperlukan dan sebagainya, maka itu bisa melakukannya dengan pengurusan KTP lama. KTP yang konvensional itu nanti menjadi kewenangan di Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.